Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zaman. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian di seluruh Nusantara atau dimanapun menyimak Dongeng Aki ini, karena pendengar kita itu katanya sudah sampai di Hong Kong. Alhamdulillah. Semakin mendekat kepada Hari Raya Idul Fitri, Lebaran, ya semakin ramai, semakin padat jalan, semakin padat pasar. Pakaian-pakaian diserbu oleh pembeli. Mudah-mudahan ini adalah kegembiraan kita dan kemenangan kita setelah kita menjalankan ibadah sebulan lamanya. Dan ibadah kita mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lebih dari 80% penduduk Indonesia menganut agama Islam, sehingga ini adalah kelihatannya hari raya terbesar. Sampai macet di mana-mana. Aki mungkin hari ini adalah terakhir memberikan dongeng sebelum Lebaran, karena besok sudah mulai dengan ucapan-ucapan Idul Fitri. Mudah-mudahan nanti kita setelah Lebaran bisa dipertemukan kembali. Masih tetap melanjutkan hal yang kemarin karena ini harus tuntas dulu ya, yaitu tentang pertanyaan Jumbara, Jumpa Bakti Gembira yang kita laksanakan bersama tahun 2011 di Pangandaran, Ciamis. Tentu saja 5.000 orang sudah dijelaskan pesertanya itu siapa-siapa saja, penuh tak yang namanya Hotel Pangandaran itu oleh peserta Jumbara ya. Sekarang yang ingin Aki sampaikan adalah anekdot-anekdot, kerikil-kerikil tapi juga gebiar-gebiar keberhasilan yang disebut acaranya. Namun sebelum itu, akhir-akhir ini banyak yang meninggal dunia ya. Di bulan puasa ini Aki juga tidak hafal semua, ada di WA-nya BKKBN Pusat, para Juken ya, ada di PLS, ada di Pos KB dan lain sebagainya. Tapi ada dua yang 2 hari kemarin meninggal, itu adalah teman Aki, sobat Aki, sohib Aki. Yang pertama adalah Pak Tata Sumitra. Pak Tata Sumitra ini adalah salah seorang cleaning service. Begitu Aki tahun 79 pindah ke Subang, beliaulah yang meladeni Aki, ngasih air dan lain sebagainya, beberes di kamar dan sebagainya. Naik sekolah, alhamdulillah bisa naik ke eselon 4. Sehingga pada waktu Sepala di Klatpin 4, Aki yang mengetes. Sebelum menjawab pertanyaan dia nangis bahwa dengan Aki pernah punya sejarah yang begitu panjang. Itu satu. Yang kedua Umi Oneng. Umi Oneng ini adalah Pos KB, naik jadi TPD, dan dia istri Pak Ade. Pak Ade itu adalah koordinator Pos KB Kabupaten Tasikmalaya. Pak Adenya masih ada sekarang. Umi Oneng mudah-mudahan, Pak Tata mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Umi Oneng dengan Pak Ade ini adalah membuat kampung KB baik dengan 16 kegiatan dan namanya adalah Kampung KB Pandan 3 di Raja Polah, Tasikmalaya. Kita lanjut sekarang tentang bagaimana gebiarnya Jumpa Bakti Gembira. Yang pertama adalah di pembukaan itu kita ada oratorium Gumlar yang dikoreograferi oleh Kang Wawan, suaminya Ibu Sri, PLKB Ciamis, dan melibatkan ratusan orang yang menariknya di situ. Luar biasa. Dan dipiring oleh Ega Robot Percussion. Wah, itu kan terkenal. Itu cukup meriah. Setelah beres itu ada juga yaitu yel-yel, nyanyi-nyanyi, dan nama kontingen. Nama kontingennya berbeda-beda. Misalnya Bogor itu adalah Tegar Beriman. Terus misalnya mana lagi? Karawang, Pangkal Perjuangan. Sumedang, Ingsun Medal. Ciamis, Ciamis Manis, Manjing Dinamis.
mahayuna ayuna kadatuan. Pakeun heubeul jaya dibuana. Si Aki panjang kalau si Amis mah karena hafal, karena memang tugas di sana selama 6 tahun. Banyak dan bagus sekali, itu adalah saling menyaut, ya malum 5.000 orang kan begitu. Nah itu yang bersifat positifnya. Yang bersifat negatifnya juga banyak. Yang pertama, ini anekdot. Ketika Ibu Neti setelah memberi materi malam hari, Aki mengantar pulang. Di depan ada Pak Satibi, Sekda Ciamis. Ada Bungkon, istri Bupati Ciamis. Di belakangnya ada Nini jeung Aki. Tiba-tiba ada PLKB mungkin atau peserta wanita nangkep ke Aki. Terus selfie cepret begitu. Begitu sudah itu dia lari lagi. Tapi ternyata si Nini melotot ke belakang. Sangat senang tuh sopan tuh ini. Nggak sopan. Kata Aki teh udah aja mah. Mungkin ada yang ingin dipoto gitu dengan Aki gitulah. Dikira kita gitu ke si Nini itu. Bukan soal foto cenah. Tapi ini cenah suku saya keinjak. Jadi mungkin foto ke Aki si Nini keinjak kakinya. Ah tuh ngajarewet. Aya weh. Tapi kayaknya eta jadi obrol baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kontingen Subang dan Bandung Barat ditahan oleh hotel. Tidak boleh keluar. Pintu gerbangnya ditutup. Karena apa? Sehingga tertahan setengah hari. Karena memang IO-nya belum membayar. Itu IO belegung. Sehingga pada saat itu kita selesaikan, siapa dulu yang membawa uang diselesaikan dulu. Itu nanti perhitungan dengan IO-nya nanti, karena IO-nya juga sudah tidak ada di situ ya. Itu yang luar biasa, sehingga mereka pulangnya sampai ke Subang katanya ke Buritan, Bandung Barat juga begitu. Mohon maaf ya Pak Nanang Wikana, Pak Dodo itu yang kepala DP3 Akabina saat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga juga Aki begitu mau keluar dengan si Nini, pada hari sudah selesai, ditelepon sama Pak Teguh. Pak, Bapak jangan keluar dulu dari kamar. Loh kenapa? Saya kan mau pulang. Nanti Pak ini ada masalah, kita diserbu atau diserang oleh kawan-kawan dari Pangandaran. Ada apa? Ternyata itu para pemuda di situ adalah minta pertanggungjawaban kebersihan. Padahal kita sudah komitmen ini siapa yang bertanggung jawab. Akhirnya nego dan lain sebagainya. Mungkin lama itulah sampai ke segala macam lah gitu. Akhirnya ya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Banyak sekali ya. Ada lagi yaitu yaitu PLKB atau TPD dari Kabupaten Bandung waktu itu hampir beranteman dengan PLKB dari kabupaten mana karena main futsal di pinggir pantai ya. Jadi mereka biasalah seli senggol segala macam lah. Tetap ingin mempertahankan juara dia. Kemudian banyaklah. Ada juga yang paling gembira itu adalah kan mengayuh sepeda itu ada 2-3 orang bisa satu kan begitu. Itu kan tiap kabupaten itu yang boleh mengikuti itu kepalanya dengan para kabinnya. Itu mah khusus lomba kepala dan para kabin. Begitu. Bandung Barat itu kan Kang Dodo itu kan gemrot itu di depan, kemudian di belakangnya itu yang cantik-cantik kan itu si kabin-kabinnya itu Aki juga rada lupa lagi namanya. Ketika belesek gebruk jadi patumpuk gitu ya, itu ager-ageran. Banyak sekali keinginan dan kenangan-kenangan indah mungkin masing-masing pada punya ya. Tarik tambang ibu-ibu, wih itu sampai wah dipopolotot cek ieu licik dan lain sebagainya. Belum lagi yang salah alamat. Harusnya lombanya dia di gedung ini, datang ke gedung ini. Karena itu liur teh lombanya banyak. Karena kita menyelesaikan kurang lebih 17 makalah dan beberapa lomba yang sangat banyak sekali. Begitulah sedikit gambaran bagaimana anekdot. Akhirnya setelah dihitung biasalah. Juara ke-1 medali emas nilainya 3, juara kedua medali perak nilainya 2, dan juara ketiga itu adalah medali perunggu nilainya 1. Setelah segala lomba, segala perlombaan pertunjukan dinilai, akhirnya juaranya adalah kontingen
Ciamis manis. Manjing dinamis. Bahwa imah KKN dengan si Aki. Tidaklah. Hanya kemungkinan kalau membawanya itu Ciamis lebih banyak karena dekat kan gitu. Jadi ahli-ahlinya itu. Jadi tumplak ke Pangandaran. Itulah anekdot-anekdot. Jadi sekali lagi selamat malam, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Aki ngedongeng kemana karep. Barangkali ada pisoledat letah. Begitu ya. Jadi apa kelebihan pembicaraan, kesalahan dan lain sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, dongeng Aki itu intinya adalah silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki buat kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.